Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nuriksan dengan NIM B1B1 21105. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia, yaitu tentang konsep birokrasi klasik, gagasan pemikiran para tokoh seperti Mosca, Michaels, Weber, dan Marx tentang birokrasi. Pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Arti lain, birokrasi yaitu cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lambat, serta tata aturan yang banyak likunya. Dengan adanya birokrasi ini, membantu meningkatkan kinerja masyarakat, kelompok, dan organisasi. Dapat kita pahami bahwasanya birokrasi dipahami dari perspektif yang positif, yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berkeadilan. Adapun istilah birokrasi dalam masyarakat dimaknai secara diametral atau bertentangan satu sama lain yang tidak mungkin mencapai titik temu. Yang pertama, secara positif, birokrasi sebagai alat yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang kedua, secara negatif, birokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan untuk hal-hal yang negatif. Dengan demikian, maka birokrasi dapat juga dimaknai sebagai suatu sistem kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, baik publik maupun swasta, yang mengatur secara ke dalam maupun keluar. Mengatur ke dalam berarti berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dan dalam organisasi juga antara manusia dengan sumber daya organisasi lainnya. Sedangkan mengatur keluar berarti berhubungan dengan interaksi antara organisasi dengan pihak lain, baik dengan lembaga lain maupun dengan individu-individu, di mana birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur, organisasi dan proses berdasar pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang birokrasi. Yang pertama ada Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi adalah instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general atau umum. Sementara Karl Marx beranggapan bahwa birokrasi adalah instrumen yang difungsikan oleh kelas yang berpengaruh untuk melakukan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain, birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut. Kedua adalah Mosca dan Michaels. Michaels sebelah kiri dan Mosca sebelah kanan. Konsep dari seorang Gaetano Mosca tentang birokrasi berbasiskan pada teori elit yang dirumuskannya, yaitu terdapat dalam bukunya Sola Theorica. Mosca menyatakan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas yang berkuasa atau the ruling class, dan kelas yang diperintah atau the ruled class. Dikembangkan oleh Michaels dalam bukunya Political Parties. Namun tidak sekedar memperluas tesis Mosca bagi semua organisasi, ia bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Ia sepakat dengan Mosca bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Negara modern membutuhkan birokrasi yang besar, karena melalui ini kelas politik yang di mana dominan mengamankan dominasinya. Untuk tujuan ini, negara memasukkan sebanyak-banyak mungkin kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi pejabat. Birokrasi menjadi sumber kekuatan bagi kelas politik yang dominan, sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah,
tapi sumber tekanan bagi masyarakat masyarakat kalangan bawah lainnya. Yang ketiga adalah Max Weber. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti, di mana semua fungsi dijalankan dengan cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Mark Webber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya adalah ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji, termasuk hak untuk menerima pensiunan sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Demikianlah video presentasi saya tentang birokrasi dan menurut beberapa ahli. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.